Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Febri Pradana. Saya peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 3 Kelompok 1 dari yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi dan bagaimana pengimplementasiannya di tupoksi sesuai tupoksi kita. Ini adalah uraian dari nilai anti korupsi sesuai dengan tupoksi kita. Yang pertama itu bekerja dengan penuh kejujuran. Dimana kita dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai ASN, kita harus bersikap jujur, transparan, terbuka. Dan hal ini mengandung nilai jujur yang ada pada anti korupsi. Dan yang kedua, peduli terhadap lingkungan kerja kita. Yang jelas pada saat kita menjalankan tugas, kita harus selalu peduli dengan lingkungan sekitar kita, terhadap rekan kerja, saling membantu, kerjasama, dan tolong menolong. Yang hal tersebut mengandung nilai peduli. Kemudian yang ketiga, dalam menjalankan tugas kita tidak boleh terlalu bergantung pada orang lain dalam menjalankan tugas. Kita harus menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab kita sendiri, di mana hal ini terkait kandung nilai mandiri. Keempat, yaitu datang kerja dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini mengandung nilai disiplin. Yang kelima, siap menerima konsekuensi dari pekerjaan yang kita kerjakan. Misal pekerjaan kita ada yang tidak selesai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita harus siap menerima konsekuensinya, di mana hal ini mengandung nilai tanggung jawab. Kemudian memberikan kinerja terbaik kita dalam menjalankan tugas, di mana hal ini mengandung nilai kerja keras. Kemudian berpenampilan sederhana, tidak terlalu berlebihan, tampil apa adanya sebagai ASN, yang mana nilai ini mengandung nilai sederhana. Kemudian yang berikutnya, kita harus berani mengemukakan pendapat, baik kepada rekan kerja atau di ruang rapat ya, yang bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan bersama, di mana hal ini mengandung nilai berani. Kemudian dalam melaksanakan pelayanan tugas kita sebagai pelayan publik, kita tidak boleh membeda-bedakan status sosial dan asal dari orang yang kita layani. Kita harus selalu bersikap sopan dan optimal dalam melayani siapapun, di mana hal tersebut mengandung nilai adil. Dan yang berikutnya yaitu rangkuman dari materi anti korupsi. Yang pertama, apa itu tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi itu adalah gabungan dari pidana dan korupsi. Apa itu tindak pidana? Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang diancam oleh undang-undang, bertentangan dengan undang-undang, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Apabila kita simpulkan, tindak pidana korupsi berarti suatu perbuatan pidana diancam undang-undang, bertentangan dengan undang, yang dapat menyebabkan kerusakan dan kebobrokan. Dan yang berikutnya, dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Dampak korupsi ini tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, namun juga dapat menimbulkan kerusakan kehidupan, tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi dapat juga yang bersifat jangka panjang. Kemudian kita sebagai ASN juga harus memiliki niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Untuk melaksanakan hal tersebut, seorang ASN harus memiliki spiritual accountability, atau yang bahasa lainnya itu semangat akuntabilitas. Artinya apabila kita sudah memiliki semangat ini, maka kita sebagai ASN akan memiliki dua prinsip. Yang pertama yaitu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kemudian yang kedua, kita akan memiliki kesadaran bahwa hidup itu harus dipertanggungjawabkan. Apabila seorang ASN sudah memiliki spiritual accountability ini, maka dia akan memiliki niat yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Apabila sudah memiliki niat baik, kita bisa mengimplementasikannya ke dalam bentuk visi dan misi yang baik. Nah, untuk menjalankan visi misi yang baik, kita perlu penerapannya, yaitu dengan cara melakukan usaha yang terbaik. Apabila sudah terlaksana usaha yang terbaik, maka kita akan mendapatkan
hasil yang terbaik. Indonesia bebas dari korupsi. Tujuannya dari pembelajaran tadi bertujuan supaya Indonesia ini bebas dari korupsi, dimulai dari kita para ASN. Level komitmen yang akan semakin tinggi akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi, Indonesia yang budaya integritas yang tinggi. Kemudahan tersebut diperoleh karena sebelumnya telah mendapat hakikat atau makna dari upaya pemberantasan korupsi. Makanya kita harus memiliki semangat-semangat tadi seperti spiritual accountability, niat baik, visi-misi yang baik, kinerja terbaik, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dimana pada hakikatnya makna dan upaya korupsi impian tersebut merupakan terminal antara dari perjalanan untuk mencapai suatu tujuan nasional. Dan kita harus semakin jauh dari korupsi. Artinya sebagai ASN kita harus memiliki kesadaran anti korupsi, maka akan memberikan makna bagi kehidupan kita jika kesadaran tersebut terbukti atau telah diikuti dengan upaya dan tindak nyata yang dalam menghindari korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita sebagai PNS harus menjadi tunas integritas. Tunas integritas. Tunas integritas ini dibangun dengan kesadaran bahwa pembangunan sistem ataupun implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi yang akan efektif, efisien, dan berintegritas jika dilakukan atau dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Dan apabila nilai ini tadi sudah tercapai, maka yang para PNS itu diharapkan memiliki kemampuan untuk reframing dan utilisasi. Apa itu reframing? Yaitu adalah budaya atau kultur untuk membuka kesempatan bagi semua elemen, semua kalangan, bangsa untuk menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Kemudian utilisasi. Apa itu utilisasi? Utilisasi itu merupakan perilaku otomatis dari perubahan organisasi, keluarga, dan bangsa untuk menciptakan peradaban yang lebih baik. Kemudian nilai dasar anti korupsi. Nilai dasar anti korupsi itu ada 9. Yang pertama itu jujur. Jelas siapa ASN itu harus bersikap jujur dalam melaksanakan apapun. Kemudian yang kedua adalah peduli pada lingkungan sekitar kita, pada lingkungan kerja, peduli kepada sesama. Kemudian ada mandiri. Mandiri artinya kita tidak boleh bergantung pada orang lain, kita harus bertanggung jawab atas sesuatu yang diri kita sendiri. Kemudian disiplin. Sebagai ASN jelas kita harus disiplin waktu, disiplin kerja, harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian tanggung jawab. Seorang ASN itu sudah memiliki tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab kepada negara, tanggung jawab kepada nusa dan bangsa. Dan kerja keras. Jelas seorang ASN itu harus memberikan kinerja terbaiknya dengan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian sederhana. Seorang ASN itu tidak boleh memiliki sesuatu yang berlebihan, dalam artian kita semua harus tampil apa adanya, tidak berlebihan, tidak memamerkan sesuatu yang tidak ada berhubungan dengan pekerjaan kita. Kemudian berani, seorang ASN jelas harus berani. Contohnya yaitu harus berani mengemukakan pendapat itu di depan publik atau depan umum, di mana pendapat itu akan membuat kita semakin maju, semakin baik untuk kedepannya. Dan adil, seorang ASN itu harus bersikap adil. Adil dalam arti sini sebagai pelayan publik, ASN itu harus bersikap adil tanpa membedakan status sosial siapapun yang dilayani olehnya. Yang berikutnya yaitu penanaman nilai integritas. Penanaman nilai integritas ini ada 3. Yang pertama itu kesediaan atau compliance. Kesediaan ini berarti individu bersedia meniru atau mencontoh integritas orang lain, kelompok lain, karena orang lain tersebut dianggap sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu ada identifikasi. Identifikasi artinya individu harus bersedia meniru atau mencontoh integritas orang lain
kelompok lain karena orang lain atau kelompok lain tersebut dianggap sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada internalisasi. Internalisasi yaitu artinya individu bersedia untuk menerima pengaruh dari luar dan bersikap dengan penuh integritas karena pengaruh itu sesuai dengan apa yang dipercayai dan nilai-nilai yang kita anut. Kemudian yaitu bangun sistem integritas, di mana bangun sistem integritas ini yang pertama yaitu ada reframing culture, ada 3. Yang kedua seeding of integrity, kemudian yang ketiga ada sistem integritas organisasi. Kita jelaskan dulu apa itu reframing culture. Reframing culture itu adalah suatu upaya untuk mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Artinya itu untuk upaya untuk mengubah perilaku korupsi yang berbentuk kolusi ini menjadi perilaku yang lebih baik, yang tidak mencerminkan sifat korupsi lagi, menjadi jujur dan transparan. Kemudian yang kedua, seeding of integrity. Seeding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar sehingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan dan budaya yang berintegritas. Kemudian yang ketiga ada sistem integritas organisasi. Ini merupakan sistem integritas yang sudah ataupun yang akan dibangun, merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas kita. Seakan terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri kita, kemudian penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani dan lingkungan. Atau ini biasa kita sebut sistem dan budaya integritas. Sekian presentasi penjelasan saya tentang anti korupsi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.